Dalam kehidupan ini, manusia secara umum memiliki banyak angan-angan. Sehingga saking banyaknya angan-angan yang kita miliki dalam kehidupan ini, terkadang kita tidak mampu menghitung angan-angan apa yang sudah terlaksana, angan-angan apa yang selama ini belum terlaksanakan. Dan di antara kita, angan-angan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang kita, tergantung dari cara berpikir kita, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Sebagai contoh, seorang yang fakir, seorang yang miskin, mungkin dia berangan-angan agar dia menjadi orang yang kaya, sehingga dengan kekayaan yang harta yang dia miliki, dia bisa bersenang-senang, dia bisa memanfaatkan kekayaannya itu untuk kesenangan dirinya, untuk kesenangan keluarganya. Orang yang sakit berbeda keangan-angannya. Keangan-angannya dia mungkin agar dia bisa sehat. Dengan pemikiran kalau dia sehat, dia bisa nikmat, makannya nikmat, mikunnya nikmat, apa yang dia inginkan bisa dia penuhi, tidak menyebabkan tubuhnya sakit. Bepergian kemana-mana bisa dilaksanakan. Itu angan-angan orang yang sakit. Begitu juga angan-angan bagi kita masing-masing, tergantung sudut pandang kita, tergantung kebutuhan kita. Begitulah hidup ini. Setiap diri kita mengharapkan rasa aman, rasa angan-angan yang kita hadapkan. Maka Rasulullah SAW telah mengumpulkan ada dua kelompok orang yang berangan-angan. Pada intinya dia memiliki tujuan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana dunia dia, angan-angan terkait dengan dunia, atau angan-angan yang berkaitan dengan kampung akhirat. Dalam salah satu riwayat diriwayatkan dari sahabat Abi Habasyah Al-Anmari, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa ahadukum hadisan fahfaduhu qala innamat dunya li arba'atin nafarin abdi razaqahu wahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahada bi'afdilil manazil wa abdi razaqahu wahu ilman wa lam yarzuku malan fahuwa shadiq an-nabiyati yaqul law annali malan la amiltu ya'malu fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa'un wa abdi razqahu wahu malan walam yarzuku ilman fahuwa yahbitu fihi malihi bi ghairi ilmin la yattaki fihi rabbahu wala yasilu fihi rahmahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi ahbasil manazili wa abdi lam yarzuquhu wahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanin fahuwa biniyatihi farizquhuma sawa'un. Saya ceritakan kepada kalian tentang suatu perkataan, hendaklah kalian menjaganya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini diisi dengan 4 golongan orang. Yang pertama adalah seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu. Dengan ilmu itu ia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta itu ia dapat menggunakannya untuk menyambung silaturahmi, dan ia tahu bahwa Allah memiliki hak padanya. Dan Rasulullah menyatakan, dan inilah tingkatan yang paling baik. Dan yang kedua, Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, adalah seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu, tapi tidak diberi harta. Namun ia memiliki niat yang tulus sambil berkata, andai saja aku memiliki harta,
niscaya aku akan melakukan amalan seperti fulan. Maka dengan begitu ia mendapatkan apa yang dia niatkan, bagi keduanya pahala yang sama. Dan yang ketiga, Rasulullah menyatakan adalah seorang hamba yang diberikan harta, namun Allah tidak memberikannya ilmu. Ia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ia tidak takut kepada Allah, yang mana dia memiliki hak atas harta dan dirinya. Dan inilah Rasul katakan tingkatan yang terburuk. Kemudian yang keempat, Rasulullah menyatakan seorang hamba yang tidak diberikan harta maupun ilmu oleh Allah, namun ia berkata, andai aku memiliki harta, tentu aku akan melakukan apa yang dilakukan fulan yang menggunakan hartanya dengan semena-mena. Bagi keduanya dosa yang sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada 4 pembagian manusia golongan Rasulullah SAW. Yang pertama, dia punya harta, punya ilmu. Dengan hartanya dia bisa bersilaturahmi, membagi hartanya kepada orang lain. Dengan ilmunya dia bisa menjaga hartanya dari hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dengan hartanya itu bermanfaat kepada golongan orang lain, bermanfaat kepada tetangga, bermanfaat kepada manusia. Dia punya harta dan punya ilmu. Yang kedua, dia punya ilmu tetapi tidak punya harta. Tapi dia berangan-angan, kalau saya punya harta, maka harta ini akan saya sedekahkan kepada si fulan, akan saya berikan kepada panti asuhan, akan saya sumbangkan kepada masjid, akan saya berikan kepada panti ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dia tidak punya harta, dia hanya punya ilmu. Maka Rasul mengatakan niatnya ini sudah menjadi pahala bagi dia. Dan yang ketiga, golongan yang terburuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Dia punya harta tetapi tidak punya ilmu. Apa yang terjadi dengan orang yang punya harta, dia tidak punya ilmu? Rasulullah katakan, dengan hartanya itu dia semena-mena gunakan. Dia menyumbangkan hartanya kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dia menyumbangkan hartanya digunakan untuk fasilitas orang melakukan hal-hal yang dimungkari oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan hartanya dia menyumbangkan untuk perjudian. Dengan hartanya dia memfasilitasi orang yang berbuat maksiat. Dengan hartanya dia memfasilitasi untuk melakukan hal-hal yang Allah larang. Maka ini adalah golongan yang terburuk, punya harta tapi tidak punya ilmu. Kemudian yang keempat, ini adalah orang yang tidak diberi oleh Allah harta dan ilmu. Tapi celakanya orang ini berangan-angan, kalau saya punya harta, saya akan melakukan hal yang seperti golongan yang ketiga tadi. Saya akan berbuat maksiat dengan harta ini. Maka inilah golongan yang terburuk, berarti adalah golongan yang ketiga, golongan yang keempat. Yang terbaik adalah golongan yang pertama. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran ini? Ma'asyiral muslimin yang rahmatullah, adalah kata kuncinya kita mampu memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Dengan ilmu pada dirinya mampu menerangi kehidupannya, karena ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu yang kita dapatkan. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki, dia mampu menjaga harta yang dititipkan oleh Allah. Kata kuncinya adalah ilmu, dan kata kunci berikutnya adalah harta itu adalah hanya kita dititipkan. Maka kalau yang namanya dititipkan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti harta ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita yang kita memiliki, kalau kita memiliki ilmu agama, ilmu tentang halal haram, ilmu tentang bagaimana cara mendapatkan harta, bagaimana cara kita memanfaatkan harta kita ini, kalau kita memiliki ilmunya, maka kita akan hati-hati. Berbeda kalau yang golongan 3 tadi, karena tidak memiliki ilmu agama, atau dia tahu hanya ilmu agama tapi tidak mampu menjadikan ilmu yang dia miliki itu menerangi kehidupannya, sama saja. Maka dia akan memanfaatkan harta itu untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang ketiga
yang dia punya harta tidak punya ilmu, karena kebodohan yang dia miliki itu akan mengantarkan ia dan hartanya itu paling derajat yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita punyai nanti kelak kita pertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan oleh Allah kepercayaan harta, sekecil apapun itu pasti akan dihisap oleh Allah. Pakaian kita pasti akan dihisap oleh Allah. Mobil kita itu akan dihisap oleh Allah. Kalau mobil kita tiap hari sering parkir di masjid karena kita pada saat sholat kita berhenti dan sholat, maka semua itu akan menjadi saksi kita. Ya Allah, si fulan ini telah Engkau berikan mobil, telah Engkau berikan motor, telah Engkau berikan harta-harta ini, semuanya itu menuju kepada ridho-Mu ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya ilmu, maka derajatnya akan serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi isyarat yang nyata bahwa ilmu sampai kapanpun, khususnya adalah ilmu syar'i, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal agama Islam, selamanya pasti akan mendapatkan derajat yang mulia. Rabi'ah Al-Ara'i pernah berkata, al-ilmu wasilatu ila kulli fadilatin. Ilmu adalah wasilah kepada setiap keutamaan. Juga Imam Ibnu Al-Mubarak pun pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwah darajatun afdalu min basal ilm. Saya tidak tahu ada derajat atau tingkatan yang lebih utama setelah kenabian melebihi daripada menyebarkan ilmu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Mujadilah ayat ke-11. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itulah kita harus selalu mencari ilmu. Kita tingkatkan ilmu-ilmu agama kita, karena kalau nanti kita akan diberi amanah oleh Allah berupa harta, pasti kita akan menggunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, jangan sampai kita sudah merasa ilmu kita itu sudah banyak, merasa bahwa kita sudah punya ilmu, tidak kita mau mendatangi lagi majelis-majelis taklim. Contoh tadi, besok ada kajian tentang ekonomi Islam, datangi. Jangan merasa sudah membaca buku, sudah melihat YouTube. Karena sekarang orang sudah merasa punya gadget, membaca dari internet sudah cukup. Padahal ilmu itu harus kita secara murojaah, harus berhadapan-hadapan. Maka cari tempat-tempat untuk mencari ilmu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua golongan yang kita diperbolehkan iri. La hasada illa fisnataini rajulu atahu wahu malan faslatu ala halakatihi fil haq wa rajulun atahu wahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu kepada seseorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta, kemudian ia menafkahkannya untuk kebenaran, dan seseorang yang dikaruniai oleh Allah akan ilmu, kemudian ia memberikan keputusan dengan ilmu itu antara dua orang atau dua golongan yang berselisih yang mengajarkan ilmunya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan Allah selalu meningkatkan ilmu-ilmu kita, dan kita selalu meningkatkan ilmu kita, belajar minal mahdi lal lahdi. Tidak ada putusnya kata belajar, dan belajar tidak hanya formal saja. Kalau kita sudah bekerja, maka kita datangi majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan dengan kita mendatangi majelis-majelis taklim itu, ilmu kita semakin bertambah. Dan kalau plus kita diberikan oleh Allah rezeki, diberikan oleh Allah karunia harta, diberikan oleh Allah gampang mencari
harta. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan dan harga yang kita dapatkan, kita termasuk golongan yang kedua, diberi harta dan ilmu, dan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.